asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jamaah sidang salat subuh Masjid At-Taqwa Nurul Firdaus Gang Sahabat yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pagi hari ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, diteruskan dengan mengaji kajian. Kira-kira sekitar 2 minggu yang lalu para jamaah Bapak Ibu saya ditelepon diminta untuk ngaos ngaji di hadapan Bapak Ibu jamaah di Nurul Firdaus ini. Hanya pesennya kalau bisa ngaji kitab begitu ya. Nah, saya matur, saya sampaikan kalau ngaji kitab itu berarti durasinya lama. Ya, nggak mungkin kitab itu bisa setengah jam gitu ya, itu mungkin kitab komik ya, itu bisa dibaca 1 jam. Nah, kemudian saya tawarkan Bapak Ibu, karena ini berseri, saya tawarkan beberapa kitab. Kalau kitab fikih yang paling masyhur di kalangan pesantren ya, kalangan masyarakat umum itu ada kitab Bulughul Maram. Kami kira ini sudah sangat umum dan bahkan sudah banyak diterjemahkan dari berbagai macam negara. Kemudian saya tawarkan juga kepada panitia, kalau tidak mau kitab Bulughul Maram, ada kitab Hadis Arba'in karya An-Nawawi. Nah, itu bisa kalau hanya mungkin 4 kali pertemuan karena membahas 40 hadis-hadis yang masyhur ya. Hadis-hadis yang masyhur menurut Imam Nawawi. Nah, dari panitia, Ustadz kayaknya kitab Bulughul Maram gitu ya. Baik, kalau kitab Bulughul Maram nanti kita akan pelan-pelan ya para jamaah. Jadi jangan cemu, mungkin namanya ngaji kitab ya Bapak Ibu ya. Pasti berseri ya, tidak bisa sekali 2 kali. Nah, hari ini Ibu dan Bapak kita akan memulai mengkaji kitab Bulughul Maram, kitab yang sudah sangat masyhur di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di dunia pesantren. Saya dulu juga ngaji kitab ini. Kitab ini ditulis oleh Syekh Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu, Allah yarham, seorang ulama yang lahir di Mesir, berguru pada banyak imam, dan beliau adalah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kitab ini juga tidak hanya dibaca, dipahami, dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, juga masyarakat negeri tetangga. Nah, negeri apa tetangga itu? Jiran. Saya lama tinggal di Kuala Lumpur itu, sebulan lebih. Masjid-masjid gitu malam Jumat ngaji kitab. Nah, setelah mereka membaca kitab Yasin, terus ngaji kitab. Nah, setelah saya ikuti ternyata kitab Bulughul Maram di mana-mana. Ya, di Singapura juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ya, kita tidak sedang membahas masalah Syi'i dan Sunni ya, tapi kita bahas kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab salah satu kitab dari golongan fuqaha Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yakni
Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai, karena kita ngaji kitab beliau, kita akan membaca Al-Fatihah dulu untuk beliau, supaya Allah memberikan ridha, karena kita membaca ngaji kitabnya, ya. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah memuliakan dan melebarkan kuburnya, mengampuni dosa-dosa Syekh Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh. Ibtighai barakatillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik. Sedikit saya sebelum masuk ke pembahasan kitab ini, sekali lagi kita akan jelaskan terlebih dahulu para jamaah tentang background. Ya, sedikit tadi sudah saya sampaikan bahwa Imam Hajar Asqalani ini lahir kira-kira tahun 730-an Hijriah di Mesir, ya. 730-an Hijriah di Mesir. Nah, kemudian wafat sekitar 1300. Jadi beliau mengaji banyak sekali dari beberapa sumber, ya, yang sangat masyhur, ya. Jadi saya sudah tulis tapi tidak pakai laptop, ya. Jadi ada beberapa ulama yang beliau berguru. Jadi beliau tidak ujuk-ujuk jadi kiai, jadi ulama besar, tidak. Jadi nama lengkap beliau itu adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Kinani Al-Asqalani. Al-Asqalani ini sebutan para jamaah, sebutan di suatu tempat, ya. Jadi lahirnya betul tadi 773 Hijriah atau 1372 Masehi di Kairo, Mesir. Nah, wafatnya di 852 Hijriah atau 1449 Miladiyah atau Masehi. Kalau sekarang 2025, berarti kalau dikurangi 1449 berapa tahun yang lalu? Nah, dihitung sendiri. Nah, itu sambil nunjuk kopi, ya. Oh, jamaah kok teh, saya kok kopi, ya Pak? Saya kopi kok jamaah air putih, ya. Kopinya belum jamaah, ya. Ya, jadi sekali lagi para jamaah, Al-Asqalani itu nisbah, ya. Nisbah merujuk pada kota tempat beliau itu kakek buyutnya, begitu kira-kira, ya. Asqalani itu di Palestina. Di Palestina itu di mananya gitu, ya. Wah, ini jadi kemana-mana nanti, drone Iran dan sebagainya, ya. Para jamaah, ya, saya nggak akan masuk ke situ deh, ya. Kita YouTube kita, Facebook kita terus-terusan melihat drone, ya, gitu. Nah, jadi Al-Asqalani itu dinisbahkan di kota Asqalan di Palestina, ya, di Palestina. Ya, wallahualam bisawab tempatnya di mana, ya, tapi di kampung Asqalan. Nah, tapi tumbuh dan besarnya di Mesir, dan bahkan ini yang mungkin sebagian orang-orang santri itu pernah, ya, belajar ini itu menjadi semangat. Jadi beliau itu dulu ketika pas sekolah nyantri itu ya orang pinter-pinter banget, Bu. Ya, makanya nun sewu, ya ibu-ibu, kalau cucunya nggak pinter jangan diseneni, jangan dimarahi. Rapot toh, bujine abang, itu mungkin gurunya pas nulis rapot nggak punya pulpen hitam, gitu. Nah, itu terjadi dengan saya dulu. Sekali saya itu nilainya merah matematika, itu sekali seumur-umur saya. Nah, itu kebetulan wali muridnya itu kakak saya, gitu. Kakak ipar saya. Bilang kepada ayah saya, Bapak, dalam bahasa Jawa halus karena saya orang Solo, mohon maaf Bapak, ketika nulis rapotnya Rahmat ini matematika kok
stok tinta hitamnya habis, jadi terpaksa tinta merah. Sekali itu saya, wah itu saya tidak bisa tidur beberapa hari. Dia mikir terus kok bisa nilai merah. Tapi saya rapotnya hilang sekarang. Tapi jasanya asli Bapak Ibu saya. Ya. Jasa SD asli, SMP asli. Ada di almari saya sampai sekarang saya simpen. Terus SMA, Madrasah Aliyah saya dulu pondok ya jasanya asli. S1 asli. Pembimbing saya masih hafal saya. Tapi nggak ada pembimbing akademik, adanya pembimbing skripsi gitu. Sama dosen wali ya. Nah itu. S2 asli. Ya. Pembimbing saya masih hidup orangnya. Salah satu jajaran wakil ketua MUI Jawa Tengah. Ya, Prof. Rofik, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar beliau. Kiai Haji, Doktor Kiai Haji Profesor. Nah, Bapak Ibu, jadi ini malah ijazah palsu gitu mau ya. Nah, jadi pendidikannya beliau hafal Al-Qur'an 9 tahun. Jadi umur 9 tahun itu hafal Quran. Kalau kita umur sekian ini juz 30 mungkin lupa-lupa ingat ya, nggak apa-apa ya. Yang penting kita tetap istiqomah baca Qurannya, jangan lupa. Nah, kemudian tadi saya sampaikan belajar kepada ulama-ulama besar di Mesir ya, ada Al-Iraqi, Al-Balqini ya, Ibnu Al-Mulakin dan lain sebagainya. Dan karyanya banyak. Dari sekian itu saya baru punya 2 Bapak Ibu. Satu Fathul Bari, nah, itu syarah dari Sahih Bukhari. Saya punya aslinya di rumah, kitab kuning ya. Kemudian Bulughul Maram, ini juga kitab kuning. Nah, jadi saya bawa kitab aslinya. Ya. Nah, kenapa dikat kuning? Ya memang isinya warnanya kuning gitu loh. Enggak ada. Ya kalau ini misalnya lembarannya itu putih, mungkin kitab putih, tapi ya tetap dibaca kitab kuning karena enggak ada terjemahannya Indonesia. Ya, paling ya jenggotan gitu ya. Terjemahannya apa gitu. Ya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, jadi itu sekilas tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar itu kan batu ya. Kalau nama lengkapnya sebenarnya beliau bukan Ibnu Hajar ya. Jadi itu disematkan kepada beliau ketika beliau itu belajar. Tadi saya katakan tidak pinter-pinter amat, bahkan sangat lelet gitu ya. Dikisahkan beliau itu susah menghafal. Itu zaman kecilnya susah menghafal pada gurunya itu, kemudian termasuk anak yang tidak begitu pinter. Sampai-sampai gurunya itu mengatakan bahwa jenuh mengajar Imam Hajar Al-Asqalani itu. Nah, kemudian ketika gurunya ini mendengar gitu ya bahwa mengajar Ibnu Hajar itu jenuh gitu ya, karena saking dedelnya, bodohnya itu, kemudian dia pergi, lari dari pesantren, kemudian masuk gua. Nah, di sini nih mulai mendapatkan pencerahan. Nah, dari gua itu gelap, kemudian ada suara gemercik air. Yang gemercik air itu ketika dilihat ternyata air itu netesnya kecil-kecil ke batu, dan batunya itu makin dalam. Setelah dilihat itu lubang. Nah, merenunglah Ibnu Hajar Al-Asqalani itu bahwa batu yang sekeras ini saja ditetesi air yang sangat lembut itu bisa berlubang, apalagi otak kita. Nah, begitu kira-kira ya. Otak manusia itu kan lembut, mesti bisa, apalagi menerima ilmu, yang ilmu itu adalah berasal dari Allah, yang memiliki Allah. Maka sudah sangat pasti kalau kita meminta kepada Allah pemahaman terhadap ilmu itu, maka Allah pun akan memberikannya. Nah, dari situ kemudian lari lagi dari gua, kemudian lari ke gurunya dan meminta maaf atas selama ini ketidakkurang pahaman terhadap ilmu-ilmu yang diajar gurunya. Dari situlah maka Ibnu Hajar Al-Asqalani istiqomah dalam memahami banyak kitab tafsir, kitab hadis, dan pada akhirnya menjadi seorang yang fuqaha atau ahli fikih. Baik, itu sekilas ya prolog terkait taklif atau pengarang kitab yang akan kita kaji. Nah, jumlah hadis yang beliau rangkum para jamaah, ibu-ibu, jumlah hadisnya
Di kitab Bulughul Maram itu ada 1300. Kalau setiap kajian itu 2-3, kira-kira 1300 dibagi 3 berapa tahun ya? Nah, gitu. Nggak usah ngitung begitu. Nah, itu setahun aja Bapak Ibu istiqomah, wah hebat. Ada masjid yang meminta saya rutin. Nah, itu 2 tahun wis gak kuat. Itu ya. Terus sekarang Ustadz ganti kitab lain ya. Saya kemudian matur, waduh, kesibukan saya ketinggalipun udah berat saya gitu. Nah, akhirnya saya sekarang sudah tidak lagi ya. Sudah 2 tahun ya. Itu ngaji kitab itu memang harus membutuhkan waktu yang lama. Maka mungkin nanti para jamaah bisa kita lakukan dengan 2 pendekatan. Ya, tidak ngaji utuh dari hadis per hadis, tapi mungkin hal-hal yang penting dari tiap bab supaya kita agak cepat. Nah, jadi misal bab 1 itu bab kitabut thaharah. Nah, gitu ya. Ada beberapa hadis yang sahih ya, yang menurut beliau sahih kita bacakan, yang tidak sahih ya tidak kita kaji. Ya, karena di sini di bawah itu ada penjelasannya, ya, ada catatan kakinya yang menjelaskan status hadis yang beliau kutip. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim, kita memulai dari bab pertama ya, kitabut thaharah babul maya. Jadi bab thaharah ya, kitab thaharah atau buku induk thaharah, babnya itu bab maya atau bab air. Maya itu jamak dari alma ya, maun. Nah, kemudian jamaknya maya. Kenapa maya? Karena air itu kan sudah pasti ya, itu jamak. Ya, hadis pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dahulu kala Abu Hurairah pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kala Rasulullah pernah bersabda, fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-khillu maitahu. Fil bahri di dalam laut ya, huwa tahuru ya, dia itu adalah suci, ma'uhu airnya, al-khillul maitah, al-khillul maitatuhu ya, tapi disingkat al-khillul maitah ya. Apa artinya? Jadi di dalam laut itu airnya suci, al-khillu itu bangkai gitu ya, maitah itu ya, al-khillul maitah, al-khillu itu dari hal, artinya itu halal, maitah itu bangkai. Jadi apapun yang ada di dalam laut, Bapak Ibu jamaah, menurut hadis ini ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari ya, akhrajahul arba'ah. Jadi di sini arba'ah itu ada Bukhari ya, kemudian di dalam keterangan catatan kaki yang pertama itu di sini ya, wa ibnu Abi Syaibah wa lafdzulahu wa sahahu ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Ya, keterangan catatan kakinya, wa akhrajahu aidan Ibnu Hibban wa Ibnul Jarudi ya, fil Mutaqqa wal Hakim fil Mustadrik wa Daruqutni wal Baihaqi fi Sunan. Nah, di sini keterangannya keterangan catatan kaki yang pertama gitu ya, menerangkan hadis ini itu hadis yang memiliki sanad yang bersambung ya, bersambung. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah ya. Jadi kata beliau ya, yang dimaksud dengan huwa tahuru ma'un wal al-khillul maitah itu berarti air laut itu mengandung 2 unsur. Yang pertama unsur airnya. Air laut itu rasanya apa Ibu dan Bapak? Saya kemarin 2 minggu lalu Bapak Ibu ada syukuran keluarga besar. Jadi ponakan saya itu 11 ponakan itu lulus P3K dan pegawai negeri. Nah, itu ponakan saya. Kemudian tasakuran, saya Pak Leknya ya, diundang ya, ke Pacitan, ke Pantai Pacitan ya. Pantai Pacitan itu pantai selatan ya Bapak Ibu.
deras sekali itu ombaknya, dan kita mandi, saya betul-betul mandi itu ya. Ombaknya besar, kemudian tanpa kira saya minum air laut. Wah, rasanya manis apa asin, Bu? Asin. Saking asinnya kemudian rasanya seperti pahit. Betul, asin sekali. Jadi kata beliau di sini ya, at-tahuru huwa tahuru, Rasulullah mengatakan at-tahuru ya huwa tahuru, di dalam air itu adalah tahur, artinya suci ya. Huwa tahurul ma, jadi di dalam ma'un itu tahur, artinya itu suci. Jadi kita bisa memanfaatkan menggunakan unsur air laut ya. Unsur laut yang pertama itu air itu, kenapa? Karena kata Rasulullah di sini adalah suci ya. Jadi kita bisa wudhu menggunakan air laut. Tapi kira-kira Bapak Ibu pernah tidak tindak ke masjid sholat di masjid Kauman ya, masjid Kauman. Saya biasanya kalau puasa gitu ya, kalau pas tidak tugas itu keliling-keliling ya, artinya itu ya jamaah begitu, masjid Kauman. Saya pernah ajak keluarga saya, yuk kita tarawih di masjid Kauman kan gitu. Ayah di sana kan 23, enggak apa-apa kan gitu ya. Nanti terus di masjid mana lagi ya, biar anak-anak juga paham. Ternyata ada variasi tarawih kan gitu ya, kan biar paham anak-anak. Nah, itu kan mohon maaf Bapak Ibu jamaah, air masjid Kauman ya, Kauman dekat Johar ya, itu airnya sudah tidak seperti di sini ya. Rasanya sudah ada kemasukan air laut. Nah, ada agak payau. Nanti Ibu dan Bapak ke sana lagi, ke utara, misalnya ke mana ya? Tambak Lorok, betul. Itu sudah airnya sudah ya air tawar, tapi sudah mungkin 2/3-nya air laut. Nanti kalau nyemplung laut ya betul-betul asin, nah gitu. Ya, Singosari saja sudah mulai agak tidak normal, airnya nggak seperti seger di sini. Ya, seorang bawah itu ya kan 3 cm di bawah air laut. Ya, sebenarnya itu tanahnya itu. Kantor wali kota itu sudah hitungannya 3 cm di bawah air laut. Jadi ya qadarullah kita belum ya kita berdoa tidak sesuai itu ya, tapi memang sudah harus diantisipasi. Jadi air laut itu asin ya, tetapi sekali lagi air laut itu suci ya. Namanya suci itu berarti bisa kita manfaatkan untuk apapun. Untuk mandi boleh, gosok gigi boleh kalau kuat ya itu. Untuk nyuci baju boleh ya, nyuci piring apalagi gitu ya. Nah, tapi ya itu resikonya orang-orang yang di laut gitu. Saya pernah nyebrang dulu, belum ada para jamaah, belum ada jembatan Suramadu ya. Nah itu kalau ke Madura naik apa? Iya, naik kapal. Ya. Nyebrang dari Surabaya ke Madura itu naik kapal. Kira-kira sekitar 1 jam lebih sedikit. Ya. Nah, ternyata ketika kita di situ minum itu ya air biasa. Kenapa? Ya karena memang air darat dibawa ke kapal. Tapi kalau yang berlayar lama itu ya, seperti misalnya nelayan lama itu kehabisan bahan makanan dan minuman, mereka itu tidak berani langsung minum air laut. Biasanya apa Ibu dan Bapak? Yang ngambil embun kan begitu ya. Kemudian embun itu terus dimasukkan ke dalam wadah, kemudian dimasak. Karena kalau masak air laut jelas gak enak gitu ya. Jadi nggak kuat kita minum air laut, garamnya kan tinggi ya. Jadi huwa tahuru ma, kata Rasulullah ya, fil bahri huwa tahuru ma, artinya bahwa di dalam laut itu suci airnya. Al-hilul maitah, bangkainya itu halal. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada melihat di laut itu kok ada ikan hiu ya, hiu mati kemudian bangkai kan menepi, gitu kira-kira kalau diberi mau nggak?
oh bangke kok kan gitu ya. Padahal sebenarnya ikan hiu itu enak. Ya, Ibu dan Bapak. Ibu nate makan ikan hiu belum? Oh, ikan hiu itu, sirip hiu itu proteinnya tinggi, Bapak Ibu ya. Iya, kalau manyung mungkin itu udah biasa. Kalau ikan hiu itu siripnya yang memiliki protein tinggi. Ya, kalau kita itu kan kakap, tapi bukan badannya yang kita makan, kepalanya kan. Nah itu ya, badannya dibawa ke Jepang. Kemana ini? Kan gitu, dijual gitu lah. Kita cuma makan kepalanya, kepala kakap kan gitu. Nah, kepalanya saja sudah enak, apalagi badannya gitu ya. Badannya enak enggak ya? Enak kalau dimasak ya. Pinter ya. Nah, jadi apapun yang di dalam laut itu ya, udang mati ya, kemudian apa namanya, jenis-jenis ikan di laut kan banyak ya. Ada ikan pari, ikan apa lagi ya, saya tidak hafal ya. Kemudian belanak ya, apalagi ya, itu yang kita makan itu, yang dari laut itu, bandeng laut ya, itu ya, banting seger ya, banting laut, itu semuanya dalam posisi mati, itu bangkainya itu adalah halal. Dan bahkan kita tidak mungkin beli apa ya, beli ikan langsung dari laut itu susah sekali ya. Di pasar laut ya, pasar ikan di bawah itu ya sudah mati ya kalau kita beli di sana. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, nah, jadi yang pertama ini kita sudah memahami bahwa ketika kita akan bersuci gitu ya, itu oleh Rasulullah dimudahkan ya, Allah memudahkan lewat Rasulullah bahwa kalau seandainya kita itu tidak menemukan air tawar, air laut pun bisa kita gunakan untuk bersuci. Itu yang pertama ya. Jadi yang kedua kalinya hikmahnya ya, air laut pun juga bisa kita minum apabila kita melakukan proses penyulingan. Itu bisa kita minum. Jangan khawatir misalnya itu ya, wah ini kan semuanya jadi najis, kenapa? Karena air seni kita WC macam-macam kan masuk ke laut kan gitu ya. Bahkan kalau penyedotan WC itu kan kemana buangnya? Ya ke laut. Nah, terus gimana itu ya? Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, Jeddah ya, dekat bandara itu ada penyulingan air yang besar sekali ya. Ketika saya bertugas itu mesti melewati, ada pabrik penyulingan air yang besar sekali, yang itu untuk menyuplai seluruh kota-kota di Jeddah ya, dan di sebagian besar di Mekah ya gitu. Kenapa? Karena memang Jeddah itu dekat laut gitu ya. Maka airnya itu juga, mohon maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah tindak ya umrah atau haji, di bandara Jeddah itu airnya juga, mohon maaf, air asli ya, air asli dari Jeddah itu ya rasanya payau karena dekat laut ya. Maka untuk air minum sehari-hari gitu ya, Arab Saudi itu memproduksi dengan menyuling ya. Menyuling itu artinya memisahkan ya garamnya itu, kemudian menjadi air murni tawar, dan pada akhirnya diminum ya, dijadikan konsumsi masyarakat Jeddah ya. Provinsi Jeddah itu kan luas sekali ya. Sehingga yang kedua ini, selain untuk bersuci, manfaat air laut juga bisa kita gunakan untuk diminum ya, diminum. Nah, tetapi dengan proses penyulingan, termasuk juga Singapura, Ibu dan Bapak. Singapura itu kan kota tidak punya sungai ya, daratannya kecil gitu ya. Tapi sekarang hari ini makin melebar. Kalau Bapak Ibu pernah di mana itu namanya, pernah di Sumatera itu namanya itu Batam ya. Nah, jadi ke pesisir Batam itu sudah melihat Merlion gitu ya. Kalau Bapak Ibu ke Singapura lihat Merlion, lihat Batam itu dekat sekali. Kenapa? Ya Allah alam bisawab. Konon katanya beli pasir ya, pasir laut dari Batam, kemudian ditimbun itu ya. Singapura itu menimbun pasir gitu ya, sehingga kalau Bapak Ibu
tindak ke Singapura atau berangkat ke Singapura, ke Merlion itu ya, yang singa mengeluarkan air itu namanya Merlion, patung Merlion. Nah itu ikonnya Singapura. Itu melihat Batam dekat sekali. Nah itu. Nah orang-orang Singapura kalau tidak membeli air murni dari Batam, ya mereka menyuling. Dan bahkan mohon maaf, naudzubillah min dzalik, beberapa belas tahun yang lalu mereka memproduksi penyulingan air seni untuk diminum. Halal atau haram? Air seni perso, pipis kita. Nah, di Singapura itu sebagian pakai itu untuk minum. Nah, itu ya haram. Nah, air seni kan nggak boleh. Maka kalau ada mengatakan kalau pengen sembuh penyakit gula, minumlah air senimu di pagi hari, belum minum apa-apa. Ampun percaya, nggak boleh ya. Air seni itu kan najis, nggak boleh dipakai obat. Nah, gitu ya. Ada yang pernah mendengar begitu para jamaah? Oh iya, saya juga begitu. Kalau kan diraupi dua air seni, nggak boleh. Air seni najis, tidak boleh pakai obat, gitu ya. Itu. Nah, air seni kan kotor ya, najis, ya itu. Nah, orang-orang Singapura sudah berani mereka menyuling, ya, memproduksi air mereka, minum mereka dari air seni. Nah, tapi biasanya mereka menyuling ya dari air laut dan atau beli air tawarnya dari Sumatera, dari Batam. Termasuk beras dan sebagainya kan nggak ada pertanian sana. Ya, kami ngobrol lama dengan kedutaan besar ya Indonesia di Singapura itu beberapa waktu lalu tahun kemarin. Ya mereka nggak bisa, nggak ada sawahnya Bapak Ibu. Ya, sehingga beli beras dari Indonesia, beli air tawar dari Indonesia, gitu ya. Kemudian minyak bumi dari Indonesia, kan gitu ya. Jadi ya kota kecil ya Singapura itu. Nah, jadi itu yang hadis pertama. Jadi ada pembelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama bahwa ya ada dua komponen komponen laut. Yang pertama adalah air dan kedua adalah hewan laut. Jadi hewan laut ini berarti ya semua yang memang tinggal menetap di laut itu halal bangkainya. Ada yang namanya anjing laut, Ibu dan Bapak. Pernah mendengar? Ya, jangan dipotong anjing saja, anjing laut. Nah, itu anjing yang hidupnya di daratan dan juga di laut. Walaupun dia tinggal sebutannya anjing laut, tapi 50%-nya dia di daratan, nanti nyemplung lagi ke laut. Nah, maka menurut hampir semua ulama ya itu mengharamkan, termasuk suwiki. Suwiki itu kata hijau. Nah, kata hijau itu semua ulama fikih itu mengharamkan kecuali Imam Ahmad. Ibu dan Bapak, Imam Ahmad itu boleh makan suwiki dengan catatan suwiki atau kata hijau itu tidak pernah nyemplung tidak pernah keluar dari air. Pokoknya di air terus. Jadi tidak pernah di daratan. Ning napa nggih enten kodhok ora ning daratan. Enten mboten? Enggak ada. Kalau itu ikan. Nah, maka kesimpulannya ya tidak ada satupun ulama mengharamkan suwiki. Gitu ya. Maka pesan saya itu kepada mahasiswa saya yang asli Purwodadi itu jangan sekali-kali makan suwiki. Wah enak apa di sop Pak? Gitu ya. Gitu. Kata hijau. Suwiki itu kata hijau. Nah, semua ulama kecuali Imam Ahmad haram karena hidup di dunia alam. Ya, tapi Imam Ahmad membolehkan asal kata hijau itu tidak pernah ke daratan. Nah, bahasa halusnya ya jane haram gitu ya. Bapak Ibu ada yang sudah pernah? Nah, ya kalau sudah pernah makan itu istighfar, astagfirullahaladzim gitu ya. Karena memang haram, ya haram. Ya, kodok hijau, ya gitu. Baik. Nah, kalau di Purwodadi perjalanan itu ada suwiki, ya, sop suwiki gitu ya enak. Ketoke nyawang itu enak, sop suwiki. Ya, jane bahasane ojo suwiki Pak, sop kodok ngono mungkin rada gelem, ya mampir. Baik, yang pertama hadis pertama membeli pembelajaran kita bahwa komponen laut itu ada dua, airnya dan
dan hewan-hewannya. Hewan yang tinggal menetap di laut apapun itu halal. Ikan hiu halal, ikan paus halal. Maka kalau ada ikan paus terdampar sampai mati, ya kemudian diparuh-paruh dagingnya. Nah itu halal ya di sini. Hadis pertama itu Ibu dan Bapak ya. Tadi saya katakan hadis pertama ini ya akhrajahul arba'ah ya, itu. Jadi akhrajahul arba'ah wa Ibnu Syaibah ya wa laftu lahu wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Disahihkan oleh Khuzaimah. Jadi Khuzaimah itu seorang ulama hadis yang sangat masyhur. Beliau lahir di Khurasan. Khurasan itu Iran Utara. Ya, Khuzaimah itu. Beliau sangat lihai ya, sangat ahli dalam bidang takhrij hadis ya, Khuzaimah itu. Nah, warawahu ya Malik wa Syafi'i wa Ahmad, dan diriwayatkan juga oleh Imam Malik ya dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad. Ya, Imam Syafi'i itu muridnya Imam Ahmad. Nah, itu hadis pertama ya, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kita masuk di hadis yang kedua. Ya, nanti kita ada tanya jawab kalau memungkinkan ya para jamaah. Ya. Yang kedua, wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Rasul radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dahulu kala dia pernah berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Innal ma' at-tahuru la yunajjasu syai'. Akhrajahu tsalatsah wa sahahu Ahmad. Ya. Terjemahannya innal ma', sungguhnya air, tahurun suci. Ya, hakikat air itu suci. La yunajjasu syai', ya, dan tidak ada yang menajisinya, gitu kira begitu ya. Dan tidak ada yang membuat air itu sebenarnya najis. Akhrajahu salasah wa sahahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang tiga dan disahihkan oleh Imam Ahmad. Nah, di sini dikatakan di dalam catatan kaki yang kedua, qala Tirmidzi, dikatakan Imam Tirmidzi mengatakan hasan, derajat hadis ini hasan ya. Wasahahu aidan Ibnu Ma'in ya wa Ibnu Khuzaim ya wal Hakim ya, itu. Jadi tetapi dari beberapa ulama lain mensahihkan hadis ini ya. Siapa itu? Ya, wasahahu aidan Ibnu Ma'in, disahihkan oleh Ibnu Ma'in wa Ibnu Khuzaim ya. Jadi disahihkan oleh dua imam hadis ya, Ibnu Ma'in dan Ibnu Khuzaim itu. Wal Hakim, tiga ya, dan Hakim. Jadi oleh Tirmidzi hadisnya ini hadis hasan, tetapi oleh tiga ulama hadis itu disahihkan gitu ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, lantas kita menghukumi seperti apa ketika hadis hasan? Kalau yang hadis pertama tadi kan ada ulama hadis yang mensahihkan ya oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, derajat hasan Bapak dan Ibu itu bisa dipakai ya, sebagian besar ulama menghukumi hadis hasan, derajat hasan itu bisa dipakai untuk segalanya. Itu sebagian ulama. Sebagian ulama lain tidak dapat dijadikan rujukan manakala hadis itu hasan untuk rujukan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Salat, puasa, ya, zakat dan haji. Sebagian ulama lah ya, sebagian ulama. Nah, ulama lain boleh, gitu ya, boleh. Nah, jadi derajat hasan itu kan lebih di atas sedikit daripada dhaif. Nah, hasannya ada dua, hasan li dzati dan hasan li ghairi. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Hasan li dzati itu memang dari sononya hadis ini sudah hasan. Ya. Hadis hasan itu manakala hadis itu betul-betul dari Rasulullah, tetapi ada hillah.
Ya, ada khilah. Khilah ini apa? Mohon maaf bahasanya itu cacat sedikit. Ya, ada khilah. Cacat di mana? Cacat di antara para perawi hadis, para sanadnya ini yang membawa dari Rasulullah sampai penulis hadis, ya, itu ada khilahnya, cacat. Cacatnya bukan kok kakinya buntung, bukan. Cacatnya itu bukan fisik, tapi cacat yang berkenaan dengan, mohon maaf, kepribadian. Tapi tidak pernah diungkapkan. Itulah hebatnya para alim ulama dulu. Tidak pernah dia mengatakan cacatnya di mana. Tapi di beberapa keterangan itu biasanya nanti di tengah-tengah itu bab sholat itu banyak sekali. Imam Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis ini khilaf. Tapi tidak jelaskan cacatnya di mana nih. Ya, apakah pernah dusta? Ya. Ya, kalau Al-Bukhari, Imam Bukhari itu mensyaratkan bahwa hadis-hadis yang ada di dalam kitabnya itu tidak ada yang khilaf sama sekali. Ya, beliau merinci khilaf itu apa? Satu, ya apa namanya, sanad atau orang yang pernah mendengar hadis itu ya dia pernah jajan di warung. Itu khilaf. Nah, kita kan apa ya iso, urip peranggo warung. Itu. Bapak ibu ini kerja, anaknya wah sempat warung cek buka mana bubur ayam depan. Itu kalau perawi hadis khilaf, cacat, nggak boleh. Nggak ada ceritanya ulama hadis yang makan di warung, apa meneh ngopi jigang, nggak ada. Itu khilaf, cacat. Satu, ngopi jajan di warung itu khilaf, cacat, nggak boleh dimasukkan sebagai hadis sahih. Walaupun betul-betul dia mendengar dari Rasulullah atau dari cucu-cucu atau dari murid-murid Rasulullah yang keberapa gitu. Nah, itu tidak boleh dimasukkan khilaf. Apa tadi? Jajan di warung. Yang kedua, di dalam kehidupannya dulu pernah naik kuda dalam kehidupan sehari-hari. Kuda itu simbol kemewahan. Nggak boleh dimasukkan hadisnya ke dalam kitab hadis. Ya, itu khilaf itu. Nah, kalau kita malah kebalik Bapak Ibu sekarang. Nah, saya itu kadang disindir istri saya. Ayah kok belum berangkat ke masjid? Si udannya terus banget toh. Lah kan di mobil. Itu boy ditok mobil. Lah masa masjid mburi kono nggo mobil. Lah iya ora apa-apa kan sarana. Ya, mobil sekarang jadi sarana. Dulu lama kuda nggak boleh dipakai untuk harian. Kuda itu barang mewah, hanya untuk pas saat perang. Gitu. Ya, hariannya pakai apa? Iya, unta. Itu agak mewah, Pak. Hariannya pakai apa lagi? Keledai. Nah, ke pasar. Orangnya jalan, yang keledainya itu bawa barang-barang. Nah, itu normalnya seperti itu, ya. Nah, itu nggak boleh, ya. Ulama hadis atau sahabat Nabi kok kedapatan dia naik kuda tiap hari, itu termasuk khilaf, cacat. Ya, itu. Yang ketiga, ya, itu lupa-lupa ingat. Ya, jadi kalau apa ya, ingatannya itu begini, bukan kok lupa banget. Jadi saya kok pernah tapi sebentar ya. Kata-kata begitu itu berarti belum yakin. Itu nggak boleh dimasukkan. Itu khilaf. Tapi saya pernah mendengar kapan ya, tempatnya di mana lupa, tapi iya benar Rasulullah pernah mengatakan begitu. Nah, itu khilaf. Berarti belum dobit. Nah, itu khilaf yang ketiga. Nah, yang keempat, pernah satu ketika ya diceritakan ada sahabat Nabi, bukan sahabat ya, jadi tabi'id yang apa namanya, bohongnya itu bukan bohong pada manusia, bohong pada hewan. Pus, tapi nggak diberi makan. Nah, itu bohong. Itu nggak boleh diterima hadisnya. Nah, kita sering betul orang mau pus pronoan kucing ngapain kan ya. Gitu. Nah, kita pus kan itu memanggil, tapi hoax itu loh Pak. Diprank kucingnya. Nah, gitu. Itu termasuk khilaf, cacat. Kenapa? Dia berbohong. Loh, tapi kan bukan pada manusia. Iya sama. Bukan kepada objek yang dijadikan pembohongan itu enggak, tapi ya apa namanya itu perilaku dia, karakter dia. Pemenang ngapus ijazah ya, gitu ya.
Oh ijazah meneh loh ya. Ya Allah, mohon maaf ya. Hadis kok masalah ijazah. Baik, jadi hadis ini hadis hasan. Tapi memang tidak ada keterangan di bawah di sini apakah ini khilaf ya, di bawah ini panjang sekali ya, enggak ada. Biasanya kalau dhaif gitu ya hadis ini khilaf gitu. Nah, hadis hasan bisa dipakai sebagai rujukan ya dalam semua rujukan ibadah kita itu sebagian besar bisa dipakai ya, sholat, zakat, puasa maupun haji. Apalagi fadhailul amal, apa itu, untuk kemuliaan amal itu boleh. Nah, di sini sebenarnya hukumnya itu masalah-masalah hukum yang sangat prinsip, karena toharoh itu bagian dari salah satu syariat. Nah, sebagian mengatakan bab toharoh itu juga menjadi bagian ibadah mahdhah, karena memang menjadi syarat sesuatu hal ketika akan kita melaksanakan kewajiban, terutama wudhu itu itu menjadi sebuah ibadah karena memang itu menjadi prasyarat untuk kita melaksanakan sholat. Nah, jadi di sini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah ya, dari hadis kedua ini ya, prinsip dasar utama air itu pada hakikatnya adalah tidak najis. Nah, kenapa kok kemudian nanti ada di belakang itu ulama-ulama misalnya ya di dalam kitab fikih sunnah ya, fikih sunnah itu dibagi-bagi ya. Kalau dalam kitab toharohnya, kitab Al-Ma' itu dibagi-bagi, ada air mutanajis, tagoyar, macam-macam. Tapi kalau Imam Masyarakat tidak menyebut begitu, karena memang bukan kitab fikih, ini kitab hadis ya. Tetapi beliau tempatkan bab-bab itu sesuai dengan fikih ya. Tapi kalau bicara fikih ya bisa kita buka kitab fikih sunnah. Saya punya kitab kuningnya, kitab aslinya ya. Di sana dibagi, ada kita air itu dibagi ya, air yang najis, air mutan najis, air tagoyar gitu ya. Nah gitu ya, itu kan ulama tidak apa-apa. Tapi prinsip dasar utama bahwa air itu adalah suci, prinsip dasar utama ya. Tergantung nanti ini apakah bisa dipakai bersuci atau tidak, itu di belakangnya ya, di hadis ketiga, keempat dan seterusnya itu nanti baru kita akan lihat. Nah, dasar prinsip ini juga nanti ada hadis yang menguatkan gitu ya. Idzal ma'u kullataini lam yanjus lam yatanajjas. Kalau air itu dua kolah, berarti ditampung dalam bak yang besar, maka air itu apapun di dalamnya najis itu jadi tidak najis gitu. Maka mohon maaf, ini ada dua faedah, tapi juga ada kelemahan Bapak Ibu. Idzal ma'u kullataini lam yatanajjas itu hadis ini sahih. Nanti di mungkin belum bisa sekarang ya, itu hadis keberapa gitu. Nah, jadi kelebihannya apa? Kita efektif ya, efisien dan hemat air. Ini sebenarnya itu ya. Kenapa? Air dalam dua kolah itu ya apapun ke dalamnya tidak najis. Misalnya ada kotoran cicak, enggak najis, kita pakai wudhu boleh ya. Tetapi kalau tidak mengalir, efek buruknya adalah kesehatan kulit. Nah, ini yang dikembangkan dulu zaman Belanda, VOC itu membuat peraturan di pesantren-pesantren itu tidak boleh pakai padasan atau pakai gentong, disuruh airnya itu ditampung. Sehingga santri-santri zaman saya, bukan zaman saya, zaman mbah-mbah saya dulu, termasuk bapak saya itu, santri ini ora budiken ora santri gitu ya. Iya, mendur-mendur gitu ya. Teman saya itu di pesantren di Sukoharjo itu, ketika kita pulang gitu pada nunjukin tangan, Rahmat tangan mundi. Wah, ini pesantren modern mesti kayak gitu. Kilo pesantren sing bener, mendur-mendur nanan semua. Kenapa? Ya karena memang airnya tidak berganti. Ya, apakah itu boleh dipakai? Boleh dipakai. Karena ada hadis tadi, al-ma'u idzal ma'u kullataini lam yatanajjas. Jika air itu dalam dua kolah bak besar, maka apapun ke dalamnya itu tidak najis. Nah, itu cuman sisi kesehatan tentu ini berefek buruk. Maka sekarang di masjid-masjid itu baknya besar,
tetap ada keran sehingga air datang kemudian mengalir ke bawah. Itu ada pergantian, ada sirkulasi air. Nah, di situ yang kemudian tangan kita itu tidak gudikan. Tapi mungkin kalau mohon maaf jamaah agak nakal sedikit, buang kucing di situ, nah, kan nggak masalah. Kalau besar baknya. Tapi kalau bak kamar mandi kecil ya jangan, itu jelas najis itu ya. Nah, tapi paling-paling iki tumben to Ki, ya, kok aku jadi anu to Ki, gatel to. Nah, ternyata ada yang nakal memasukkan kucing ke dalam bak tandon. Nah, tapi apakah itu kemudian sholat kita batal? Tidak. Apakah sholat kita masih sah? Sah. Ya, secara hukum masih sah. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi hadis kedua dan Bapak, innal ma, ya, sungguhnya pada prinsip utama pada dasarnya at-tahur, suci. La yunajjasu syai', dan tidak ada yang bisa menajiskannya. Apapun tidak bisa. Itu akhrajahu tsalatsa wa sahahu Ahmad, dan hadis ini menurut Imam Hajar Asqalani masuk kriteria hadis hasan. Gitu ya para jamaah. Mungkin ada yang ingin bertanya, monggo kami persilahkan. Silahkan. Masih ada waktu 10 menit ya. Nanti kalau silahkan Ustaz, monggo Bapak. Jadi kalau di daerah Pantura Ya. di daerah Kudus itu banyak kuliner yang memasak ini apa namanya telur kodok. Orang katanya enak sekali. Telur kodok ya, baru denger ini. Telur kodok. Semoga nanti ini kira-kira seperti apa ini hal-hal. Kemudian yang kedua, kalau kita itu di daerah Pantura lagi, karena saya sering sekali di masa-masa waktu sholat itu ya, ketika kita di daerah Pantai Pol gitu ya, kita sedang beraktivitas. Itu memang airnya bagi kita yang terbiasa di sini yang airnya segar itu untuk berwudu itu sepertinya apa ya? Ribet dan apakah saat itu kita boleh bertayamum? Baik. Yang pertama tadi saya baru mendengar ini ibu-ibu. Ada telur kodok. Iya. Dipepes. Iya, kalau telur ikan malah enak ya, Pak. Enak, kenyil-kenyil gitu. Saya suka itu. Di Demak pun juga. Iya. Yang kecamatan itu juga yang kalau dasarnya begini. Ya, Ibu dan Bapak mohon maaf. Tapi jangan disamakan dengan tadi telur kodok ya. Babi itu haram tidak? Bagi telurnya juga haram. Bahkan nggak bertelur. Artinya unsur dari babi itu semuanya haram. Itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis itu apa namanya itu as-sukar itu minuman khamr. Al-khamru ya qaliluhu haramun wa kathiruhu haramun. Jadi khamr itu kan tidak bisa ya dipisah-pisah ya, khamr ya khamr gitu. Nah, khamr itu sedikit itu juga haram, pun kalaupun banyak juga haram. Ada teman saya yang kebetulan putranya itu lulusan yang samping Singosari itu kan ada sekolah pelayaran namanya apa itu ya? PP ya. Wah itu berlayar Pak, karena dia S1 Pak, berlayar nggak cuma sekedar hanya tukang parkir kapal tidak, tapi berlayar ke Belanda 4 bulan ya, gajinya besar Pak ya, terus 6 bulan ke Amerika baru pulang. Itu putra teman saya itu. Nah dia bertanya kepada bapaknya menyampaikan ke saya bahwa ya serupa-rupa Pak Rahmat gitu ya, tapi anak saya didikannya kuat. Di teman-temannya itu pada muslim, pada tanya supaya ketika masuk ke Laut Atlantik kan itu kan kadang-kadang 0 derajat Bapak ya, air Laut Atlantik itu kadang-kadang 0 derajat, kadang-kadang di bawah 0 derajat. Itu yang paling standar ya 0 derajat kalau masuk Laut Atlantik ya. Maka gunung es itu di bawah itu menjadi biasa ya.
Nah, itu kapten kapal pasti akan melihat dari radius berapa ratus meter sebelum itu akan melihat bahwa ada nggak gunung es, karena gunung es itu diterjang apapun susah sekali. Nah, untuk mengantisipasi biar badan itu tidak menggigil, itu ada dua. Kalau tidak makan ikan laut mentah, ya minum whisky tapi sedikit. Nah, itu pada tanya, lah kan sedikit nggak mabuk, kan gitu ya, kan nggak apa-apa. Itu pertanyaan itu istilahnya itu menjadi pertanyaan umum, kan nggak apa-apa. Perdebatan yang sangat sengit, lur. Ya prinsipnya kan mabuknya, kan gitu ya. Yang mengatakan bahwa sedikit nggak apa-apa, kan yang penting nggak mabuk, untuk mengangkat saja. Tapi yang mengatakan ya nggak bisa, itu kan prinsipnya haram. Nah terus bertanyalah kepada bapaknya, gimana Pak Rahmat? Ya hadis Nabi mengatakan gitu Pak, qalilu haramun wa kasiru haramun. Khomer itu kan satu bagian, haram ya haram. Termasuk juga mohon maaf Pak, kata itu Rasulullah tidak mengatakan kata, tapi hewan di dunia dua dunia itu haram. Ya, ada beberapa yang tidak disebut Al-Quran, tapi haram menurut Rasulullah, ya hidup di dunia alam. Kemudian yang kedua itu adalah bertaring. Ya, bertaring itu ya hewan apapun yang bertaring itu haram. Contoh misalnya singa, berani menyembelih singa, kan gitu. Nah, kemudian menjijikkan, ya barang hewan menjijikkan. Nah, menjijikkan itu ya kan beda-beda. Ibu-ibu mungkin kecoa jijik, bapak-bapak nggak jijik. Tapi bukan berarti kalau begitu bapak-bapak halal minum makan kecoa. Jijik dalam arti itu menjijikkan dalam arti karakternya, bukan kitanya. Salah persepsi nanti kita. Karakter hewannya itu memang sudah menjijikkan. Contoh misalnya werok. Semua orang mengatakan werok itu jijik. Kenapa? Karena memang kehidupannya di tempat-tempat yang menjijikkan. Gitu ya. Walaupun dipoles kayak apapun, yang namanya fisik werok, yaitu menjijikkan. Dan gitu ya. Nah, termasuk kecoa. Kecoa misalnya ini posisinya di ternak, tidak diselokan-selokan, berarti bersih Pak. Ya karakternya hewan itu memang. Dari awal dia nggak mau. Normalnya babi Bapak Ibu itu nggak mau di daratan yang bersih. Itu babi itu ya di tempat-tempat jorok. Kejorokannya itu sudah sangat luar biasa. Itu ya. Ngeri kejorokannya babi itu. Makanya Al-Quran yang mengatakan alasannya apa? Bukan karena pitanya, cacing pitanya, tapi apa? Rijsun, menjijikkan. Nah, rijsun itu menjijikkan. Rijsun min amali syaitan. Jadi rijsun itu menjijikkan. Ya, kata-kata rijsun itu menjijikkan. Jadi hewan-hewan yang menjijikkan itu memang nggak boleh. Ya tikus, werok, apalagi. Apa? Kalau tokek itu kriterianya cicak Pak. Cicak kan haram. Nah itu kan boe cicak kan, nah gitu. Nah, untuk gudik, ya kalau ini penyembuhan melalui barang haram itu tidak boleh. Ada hadisnya, tapi memang masih jauh sih. Ya, tapi nggak apa-apa kami jawab. Jadi nggak boleh. Prinsipnya menyembuhkan ya dengan yang halal. Maka tadi saya mengatakan air seni itu bisa menyembuhkan penyakit gula. Kalau diminum pagi hari sebelum kita minum apa-apa, ya itu menyesatkan Bapak Ibu ya. Nah, kita cari pengobatan yang halal. Jadi begitu Pak yang pertama ya. Nah, jadi kata itu prinsip dasarnya adalah haram. Maka apapun di dalam kata itu ya haram. Baik telurnya, siripnya, kakinya atau apapun haram. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi Bapak bertanya terkait mengenai tayamum. Ya, tayamum pada posisi kita itu beraktivitas di daerah pantai. Ya. Airnya tidak ada air tawar. Ya, tadi yang saya matur. Ya, bagaimana misalnya tayamum di dekat pantai yang kita itu mungkin tidak kuat kalau pakai air laut. Kan gitu. Atau hanya ada air laut. Ya, sebenarnya air laut sendiri juga bisa dipakai. Gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada gitu ya, terus kita badannya misalnya luka gitu ya, nah ini beda lagi Pak. Ya kita luka habis tabrakan, kemudian kena air laut kan sama dengan memperparah ya. Tapi itu kadang-kadang malah menyembuhkan Pak. Kan garamnya tinggi, ya luka kebacok cemplung ke air laut Pak. Nah, itu mesti kan begini-begini 2 hari kering.
gitu ya. Anak saya kemarin gitu, wah, terus jebur di laut, wah perih, tapi 3 hari kering gitu. Nah, kalau dalam posisi seperti itu Pak, berarti darurat ya, menggunakan teori lain. Apa itu? Tarul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Apa? Mendahulukan kemafsadatan ya, yaitu didahulukan menolak kemafsadatan daripada mendatangkan maslahat. Jika kita itu posisinya dengan air laut itu tubuh kita makin parah, ya kita tidak menggunakan air laut walaupun halal gitu ya. Ya gunakan air yang lain. Ya air tawar. Kalau nggak ada, tayamum. Kenapa? Karena Allah itu mempertahankan fisik kita, tubuh kita supaya tetap eksis. Dengan kita hidup, eksis, kita bisa ibadah. Nanti gitu ya. Tapi kalau luka malah disiram dengan air laut tambah parah, maka akan makin kita parah. Sehingga kita nggak bisa beribadah, nggak bisa bersedekah, nggak bisa berzakat. Nah itu Allah nggak mau. Maka jiwa ini harus dilindungi. Ada teori dari Asatibi itu kan ada 5 ya. Hifduddin, hifdun nafas, hifdul akal, hifdun nasl, hifdul amal. Ada perlindungan, tahapan 5 perlindungan dalam kehidupan kita itu. Itu ya Pak jawaban kami untuk 2 pertanyaan tadi. Jadi yang pertama, seyogianya kita mencari barang-barang yang halal. Ya, dalam hal ini kita bicara tentang masalah air. Dalam perspektif Rasulullah, air laut itu suci dan mensucikan. Ya, dan apapun hewan yang ada di dalam laut itu juga halal. Mungkin ada pertanyaan, Nyi Roro Kidul pripun Ustaz? Ya. Itu hewan apa? Ya, itu saya nggak bisa jawab ya. Nah, mestinya kan halal Ustaz, tinggalnya kan di laut, tapi apa kewan kan gitu ya. Nah, itu kan gugon Tuhan ya, karena kita belum pernah lihat ya. Ya ada sebagian mengatakan itu setan dan sebagainya, Allah alam bisawab. Ya, tapi kalau itu hewan, saya katakan halal. Ya, Nyi Roro Kidul hewan, nah itu halal, itu ya. Dan, nah itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, prinsip dasar utama air itu adalah tahur atau suci. Ya, baru nanti di hadis yang ketiga. Ya, hadis keempat, kelima, ya itu penjelasan tentang kehalalan air itu jauh mana, ya termasuk saya sedikit tadi tambahkan ya. Nah, ada asbabul wurud di hadis yang kedua, Bapak Ibu, saya lupa menyampaikan ya. Di bawah di sini keterangannya oleh Imam Hajar kemarin dikatakan, waqad ajaba bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam min sa'alu. Ya, anbir ya bidoah. Jadi Rasulullah mengatakan hadis yang kedua innal ma tahur la yunajasu syai', ini menjawab waqat ajaba, dan Rasulullah sungguh pernah menjawab ya bin nabihi Rasulullah as-su'al, sebuah pertanyaan yang datang kepada beliau. Anbir, bir itu sumur bir, ya, bir itu sumur, bidoah ya, sumur bidoah. Sumur bidoah itu apa Bapak dan Ibu? Sumur bidoah itu di Medina, tapi sekarang sudah nggak ada. Nah, sumur bidoah itu ya dijelaskan ya dalam sebuah kisah itu, bidoah itu di situ sumurnya kecil, tapi banyak sekali orang yang memanfaatkan. Bahkan wanita-wanita haid pun mandi di situ. Itu Bapak Ibu. Sehingga kalau kita tahu ya, mohon maaf, airnya kecil tapi dipakai untuk macam-macam, ya mandi, ya minum, ya orang gosok gigi di situ. Maka oleh Rasulullah itu ya halal, nggak ada masalah. Nah ini yang kemudian nanti terjadi beda pendapat. Tapi nantilah ya, saya jelaskan di waktu yang lain ya. Ini menjawab dari pertanyaan sahabat mengenai esensi menaik hukum dari menggunakan, memanfaatkan dari bir bidoah atau sumur bidoah. Kami kira itu para jamaah. Kita akhiri kajian pagi ini, sudah jam 6:05. Insyaallah kita teruskan di lain waktu. Kita tutup bersama-sama kajian kita ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.